Selamat siang Bu Lita. Selamat siang Bu Aan. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Aan. Gimana Bu Aan? Ibu ada kesibukan nggak ya sebelumnya Bu? Soalnya aku mau minta arahan gitu dengan Bu Lita. Kebetulan banget Bu Aan. Hari ini saya lagi kosong jamnya. Ada apa Bu Aan? Alhamdulillah gini Bu. Jadi di dalam kelas saya itu ada permasalahan yang saya juga masih agak sulit untuk memecahkannya. Ini dalam pelajaran matematika. Jadi di kelas saya itu ada 2 anak yang pelajaran perkaliannya itu tidak mengerti dari awal. Kan sekarang sudah berjalan ya pembelajaran itu. Tetapi pembelajaran dasarnya atau basicnya belum susah gitu mengertinya Bu. Apalagi itu kan di pelajaran matematika itu dasar sekali kan Bu ya. Apalagi itu di perkalian. Jadi saya bingung, perkalian padahal perkalian 2 kali 6 atau 6 kali 4 kok dari dulu itu susah benar menghafalnya itu Bu. Nah itu bagaimana ya Bu ya solusinya, karena saya benar-benar bingung. Oke Bu Aan. Sekarang saya pengen tanya terlebih dahulu nih sama Bu Aan. Menurut Bu Aan, kalau anak-anak yang pintar matematika itu haruskah hafal perkalian? Sebenarnya tidak harus hafal tapi tahu ya bagaimanapun metodenya ya ya. Soalnya kan ada juga yang masih berhitung pakai tangan. Nah kalau dia nyaman dengan berhitung mungkin oke lah, tapi ini benar-benar blast gitu loh Bu. Tapi memang sebelumnya saya itu metodenya menghafal gitu ke anak-anak. Menghafal perkalian. Menghafal perkalian. Jadi menurut Bu Aan ini anak yang paham matematika itu ya harus hafal lah ya perkalian ya, terutama untuk anak-anak kelas tinggi. Iya. Bu Aan kan ngajar di kelas 5 berarti kelas tinggi ya Bu ya? Betul Bu. Nah terkait kesiapan belajar siswa nih Bu Aan, apakah Bu Aan punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan terkait dengan masalah perkalian ini? Kalau misalnya boleh, saya pengen tahu sih atau Bu Aan ceritakan apa sih bagaimana atau apa cara metode Bu Aan untuk mensiasati pembelajaran perkalian ini. Iya Bu Rita, jadi kan di kelas itu beragam ya anak-anaknya. Nah jadi untuk materi operasi hitung itu kadang tuh saya membawakan media konkret. Nah, tapi ada juga anak-anak yang tidak perlu media konkret, dia sudah paham. Tapi untuk anak-anak yang belum ya harus media konkret. Nah, terus juga itu ada anak-anak yang misalnya sudah hafal perkalian. Nah, jadi saya memberikan LKPD seperti itu, yang mudah lah, yang simple. Berarti Bu Aan itu mempunyai 2 LKPD ya? LKPD itu dibagi berdasarkan kebutuhan si anak. Kan awal kita apa sih Bu mengetes anak-anak dulu untuk kesiapan pembelajarannya paham atau tidak kan. Berarti Bu Aan selama ini memberikan LKPD 2 jenis, yang untuk anak-anak yang sudah paham sama anak-anak yang belum paham. Kalau anak-anak yang sudah paham, LKPD-nya itu gimana bentuknya Bu? Yang itu berjenjang, jadi soalnya yang sudah dimengerti oleh mereka sebelumnya. Kalau untuk anak-anak yang belum paham, nah itu berarti materinya lebih simpel lagi yang belum paham. Seperti itu. Kalau menurut saya strategi Bu Aan dalam mempersiapkan alat peraga yang digunakan itu sudah sangat menyesuaikan kebutuhan muridnya Bu Aan ya. Dan cara Bu Aan memberikan LKPD dengan membagi LKPD menjadi 2 untuk anak-anak yang sulit pemahamannya dan untuk anak-anak yang sudah paham itu sudah sangat bagus sekali Bu. Itu Bu Aan berarti di dalam kelas itu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mana Bu Aan bisa memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan potensi anak-anak itu sendiri. Nah, menurut Bu Aan nih, strategi apa lagi sih yang nanti ya, bukan yang sekarang, yang nanti yang akan Bu Aan berikan kepada siswa Bu Aan atau murid Bu Aan dalam menghitung hasil perkalian?
Misalnya nih ya Bu ya, kalau kita ngitung perkalian nih anak-anak nih biasanya kan sering ada selip satu Iya, apa betul. gitu. Itu gimana strategi ke depannya nanti? Mungkin ya metode kita pakai metode dasar ya Bu ya. Mungkin kita menggunakan penjumlahan pengulangan gitu ya, misalnya 6 kali 7 berarti 7-nya ada 6 kali. Nah, jadi 7 tambah 7 tambah 7 sampai 6 kali. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi menurut saya itu ya, apa menurut Mbak Bulita ini ya Bu, apa namanya, sudah pas gitu. Jadi kalau untuk strategi ke depannya itu Bu Aan tuh harus mempunyai beberapa strategi. Jadi jika ada satu strategi yang gagal, jadi Bu Aan bisa menggantikan strategi itu dengan yang lain. Kira-kira selain penjumlahan mengulang, itu Bu Aan ada lagi nggak strateginya? Oh, mungkin untuk anak-anak yang lebih cepat mengerti kalau menghafal, mungkin masih menggunakan metode menghafal ya. Menghafal, oke, menghafal. Terus juga ada juga anak-anak yang motoriknya lebih ke tangan ya, mungkin pakai menggunakan tangan. Oh, pakai jari ya Bu Ya. ya. Kayak mana Bu, bisa contohkan gimana? Untuk itu saya pernah sih beberapa kali belajar di YouTube ya. Jadi itu ruas jarinya dihitung gitu ya. Ya, ruas jarinya dihitung. Ya benar itu Bu. Itu memang cara yang menurut saya sangat efektif ya untuk supaya anak-anak itu dapat menghafal perkalian dengan cepat. Ya, alhamdulillah ya, nanti insya Allah kedepannya akan diterapkan strateginya seperti itu Bu. Jadi Ibu Aan ini sebenarnya sudah ada pandangan nih untuk merencanakan pembelajaran kedepannya seperti apa. Yang seperti yang telah Bu Aan sampaikan tadi itu udah detail tuh. Yang pertama Bu Aan akan melakukan pengulangan, yang kedua akan menggunakan metode jari, terus penghafalan gitu kan ya. Atau nanti Bu Aan bisa cari lagi nih strategi-strategi yang lain. Nah, masih ada nggak sih yang kurang menurut Bu Aan? Di strategi yang Bu Aan akan terapkan itu kira-kira ada yang kurang nggak? Kalau untuk kurangnya insya Allah tidak ya, kalau misalnya dimengerti sama anak. Tetapi kalau misalnya ada anak yang ketiga metode itu tidak pas, nanti kita cari lagi strategi yang lain berarti ya. Oke, iya benar. Kira-kira kapan sih Bu Aan akan menerapkan strategi yang Bu Aan sampaikan tadi? Oke, sepertinya mulai besok ya, kan ada pelajarannya nih matematika. Nah, lebih cepat lebih baik berarti ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik. Berarti mulai besok Bu Aan akan menerapkan strategi yang sudah Bu Aan rancang. Ya, nah, dalam menerapkan strategi yang Bu Aan rancang itu kira-kira Bu Aan itu membutuhkan bantuan siapa aja sih? Saya itu pasti akan membutuhkan teman sejawat, karena kan guru-guru kalau sudah bekerja sama dalam pembelajaran mungkin itu akan lebih efektif hasilnya. Apalagi Bu Aan harus kerjasama dengan guru-guru kelas rendah. Misalnya Bu Aan ngajar kelas 5, Bu Aan harus kerjasama di guru kelas 3, kelas 4. Jadi anak-anak itu sudah ada bekal terlebih dahulu kan untuk perkalian gitu. Iya Bu. Oke Bu, berarti besok pagi Bu Aan mulai mencoba untuk melaksanakan strategi pemahaman konsep perkalian ya Bu ya, yang luar biasa menyenangkan itu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Lalu saya juga berharap Bu Aan bisa konsisten dalam melaksanakan rancangan itu. Besok kira-kira saya akan masuk ke kelas Bu Aan, saya akan lihat, saya akan observasi apakah strategi tersebut sudah efektif atau belum. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai observasi. Iya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Lita atas bantuannya. Sama Bu Semoga Aan. sehat selalu. Ya, Bu Aan juga selalu semangat Bu Aan dalam mengajar dan mencerdaskan anak didik kita. Oke. Terima kasih ya Bu.
Iya. Selamat siang Bu Aan. Selamat siang Pelita. Gimana kabarnya Bu Aan? Alhamdulillah sehat. Bu Aan lagi sibuk nggak? Tidak sih, sekarang tidak ada kegiatan apa-apa. Oke, baiklah Bu Aan. Saat ini saya akan melakukan percakapan yang santai-santai aja ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran yang telah Bu Aan lakukan tadi pagi. Oke. Ya, untuk kegiatan yang tadi pagi, kegiatan mengajar yang tadi pagi, ini yang mau saya obrolkan saat ini nih dari Bu Aan. Apa sih harapan dari Bu Aan ke depannya dengan obrolan kita? Oke. Yang saya harapkan dari perbincangan kita saat ini ya, semoga mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu lagi seperti itu tentang pembelajaran. Oke, tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Betul sekali. Jadi Bu Aan, sekarang ini kita sharing terkait apa yang telah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki lagi. Nah, sekarang ini perasaan Bu Aan bagaimana sih setelah melaksanakan kegiatan mengajar tadi pagi bersama murid-murid? Alhamdulillah ya, puas ya, karena kita jadi ada beberapa metode yang tadi saya terapkan, yaitu ada yang menghafal perkalian, ada yang menggunakan tangan atau jari, lalu ada juga menggunakan LKPD. Nah, itu alhamdulillah saya merasa puas ya, karena tidak satu, kan biasanya saya hafalan aja ya Bu. Nah, sekarang saya menerapkan semuanya, jadi puas gitu, dan sedikit banyaknya ada hasilnya di murid. Oh, alhamdulillah ya, itu betul banget. Saya lihat tadi itu seperti itu juga, anak-anaknya sangat antusias sekali dalam belajarnya gitu kan ya, karena metode-metode Bu Aan. Apakah rencana yang akan Bu Aan perbaiki terkait ini pembelajaran tadi ya? Pembelajaran tadi. Oke, ini sepertinya untuk 3 metode tadi itu sudah bagus ya, tetapi memang ada beberapa yang titik-titik yang tidak pas mungkin ya, mungkin dari sayanya atau dari anak-anaknya yang belum klop gitu dengan metodenya. Nah, jadi rencananya saya akan memilah-milah dulu nih materi mana yang sesuai dengan metode-metode itu. Jadi sepertinya tidak bisa semua materi menggunakan ketiga metode itu, jadi ya khusus gitu. Jadi dipilah-pilah dulu materi yang sesuai dengan itu metodenya. Berarti rencana perbaikan yang kemarin Bu Aan sampaikan saat pra-observasi itu sudah terlihat tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai ya, alhamdulillah sekali sudah. Jadi saya merasakan perbedaannya gitu ya, sebelum dengan sesudah melaksanakan metode itu. Terkait dengan murid-muridnya nih Bu, apakah murid-muridnya menurut Bu Aan nih sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Aan harapkan? Alhamdulillah sudah ya, jadi tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, sesuai dengan hati ya, jadi pas banget gitu, pas sekali dengan tercapainya pembelajaran hari ini. Berarti rancangan yang Bu Aan buat pas pra-observasi, tujuan yang Bu Aan buat pas observasi itu sudah tercapai semua ya, sudah terlihat ya tahapan. Alhamdulillah sudah terlihat dan sangat efektif. Sekarang coba kita identifikasi bersama ya Bu terkait pembelajaran tadi, apakah yang akan Bu Aan sampaikan atau yang Bu Aan bagaimana Bu Aan melihat kelebihan Bu Aan di pembelajaran tadi, apa sih yang mau Bu Aan kembangkan atau pertahankan? Oke, yang akan dipertahankan itu tadi ya, karena kita menggunakan metode-metode itu membuat anak-anak tuh antusias. Nah, kita juga jadi antusias, jadi itu yang tidak yang cemberut aja saat datang ke sekolah atau di kelas. Jadi antusias kita mengajar, jadi mengembangkan antusias anak belajar. Oh, jadi yang Bu Aan harapkan, yang akan Bu Aan tingkatkan atau pertahankan itu antusiasnya anak-anak. Berarti Bu Aan akan melanjutkan metode yang bisa membuat antusias anak-anak itu. Betul sekali Bu. Nah, dari pembelajaran yang tadi Bu, yang Bu Aan lakukan, ada nggak sih yang masih kurang dari pembelajaran itu? Sepertinya ya
sebenarnya diferensiasinya sudah masuk, tetapi memang masih agak sedikit kurang ya, kurang ke diferensiasinya seperti itu. Mungkin Bu Aan tadi itu untuk diferensi prosesnya itu sudah cukup, tapi di di konten dan di apa Bu produk itu Bu Aan memang belum terlihat ya, belum terlihat. Mungkin Bu Aan harus merencanakan metode atau strategi apa lagi nih supaya pembelajaran di proses sama di kontennya itu terlihat. Ya kira-kira nih rencana untuk memperbaiki kekurangan itu. Tadi kan Bu Aan sudah tahu tuh, oh berarti saya di produk dan di prosesnya. Apa yang harus Bu Aan lakukan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Pembelajaran berikutnya terkait dengan pembelajaran yang tadi. Kira-kira metode apa lagi? Sepertinya ya setelah banyak melihat informasi-informasi yang diterapkan di YouTube gitu ya, market day itu bagus ya Bu Lita ya. Market day ya. Ya itu kalau saya rasa ya market day itu sangat cocok banget karena di situ anak-anak kan belajar secara langsung Bu. Gimana misalnya mereka menjual berapa barang kan, gimana mereka menjumlah mengalihkan barang-barang yang terjual dan berapa pula keuntungan. Itu sangat bagus sekali Bu Aan. Luar biasa banget idenya Bu Aan jika Bu Aan ingin mengadakan market day itu. Kira-kira nih Bu, market day itu atau rencana Bu Aan, strategi dan metode yang tadi Bu Aan sampaikan itu kira-kira kapan mau dilakukan? Itu rencananya itu selama sebulan sekali ya. Di hari apa itu? Itu rencana saya itu di setiap hari Sabtu atau hari Jumat. Tetapi nanti akan dibicarakan dulu dengan teman sejawat ya. Lebih pasnya di hari apa seperti itu. Oke. Kira-kira nih sumber inspirasi Bu Aan ini siapa saja? Sumber inspirasi saya dalam mengajar ya itu dari ibu kepala sekolah dan teman-teman seperti itu, dan teman-teman sejawat sesama guru. Luar biasa ya Bu Aan ya untuk program yang saat pra observasi dan sesudah pasca observasi ini. Saya berharap untuk rencana kedepannya Bu Aan bisa konsisten seperti market day itu segera dijalankan. Bu Aan itu benar-benar yang ide yang luar biasa gitu kan. Terus yang utama itu konsistennya itu Bu. Kalau segala sesuatu kita tidak konsisten itu maka tidak akan terlihat hasilnya seperti apa. Ya baik Bu Lita, terima kasih ilmunya Bu Lita. Oke Bu Aan, saya kira segitu aja dulu. Nanti suatu saat kedepannya kita akan terus berkonsultasi ya. Baik Bu Lita ya. Ya makasih Bu Aan.